Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat datang di channel YouTube Jaya Inspirasi. Bila saudara merasa diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan ini, silakan di-like, share, dan di-subscribe sebagai bentuk dukungan saudara kepada kami. Renungan firman Tuhan pada saat ini kita belajar mengenai pemulihan hubungan dengan Tuhan. Saya percaya persekutuan atau doa pribadi merupakan hal yang terpenting dalam pertumbuhan rohani seseorang. Orang yang tidak serius dalam doa pribadinya kepada Tuhan, dia tidak serius dalam kerohaniannya. Kita perlu mempertahankan persekutuan atau doa pribadi ini dengan semua energi yang kita punya. Karena jika kehidupan doa pribadi kita runtuh, maka runtuh juga pelayanan atau kehidupan rohani yang kita bangun. Termasuk hal-hal yang lain seperti keluarga kita, pekerjaan kita, usaha kita, dan bisnis kita. Ada seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan secara luar biasa, khotbahnya memukau banyak orang, dan kemana saja dia berada banyak orang yang mengikutinya hendak mendengarkan apa yang dia akan sampaikan. Namun karena kesibukannya, makin lama ia mulai tidak disiplin dalam persekutuan pribadinya dengan Tuhan. Sedikit demi sedikit terjadilah kemerosotan yang dia sendiri tidak pernah menyadarinya. Akhirnya pelayanannya hancur dan banyak orang yang terluka karena perubahan karakternya. Cerita seperti ini sudah sering kita dengar, betapa menyedihkan. Bahkan di dalam Alkitab sendiri dikisahkan tentang seorang yang diurapi dengan kekuatan yang luar biasa, yaitu seorang yang bernama Simson, orang yang lahir karena dinazarkan untuk melayani Tuhan. Dia dianggap sebagai perantara Allah kepada umatnya. Posisinya sebagai hakim sangat menentukan keadaan rohani umat Tuhan pada waktu itu. Namun dalam perjalanan rohaninya, dia terlalu percaya diri terhadap kekuatannya yang luar biasa. Dia mulai menjauhkan diri dari nasihat orang tuanya. Dia mulai menjauhkan diri dari persekutuan atau doa pribadinya dengan Tuhan. Dia kompromi dengan hal-hal yang duniawi dan akhirnya orang ini jatuh. Bapak Ibu Saudara-saudari, tidak ada orang yang terlalu kuat sehingga dirinya tidak memerlukan persekutuan atau doa pribadi dengan Tuhan. Seorang pendoa yang bernama Andre Muri pernah berkata, sedikit firman dengan sedikit doa adalah kematian bagi kehidupan rohani. Sebuah takaran yang penuh dari firman dan doa setiap hari memberikan kita kehidupan yang sehat dan penuh kekuatan. Jadi realita yang harus kita sadari sekarang adalah jika kita mengabaikan persekutuan atau doa pribadi kita, maka akan ada kemerosotan rohani yang luar biasa yang dapat mengkandaskan iman kita. Sebaliknya jika kita mempertahankannya, bahkan jika kita mengangkatnya, maka perjalanan rohani kita akan seperti yang digambarkan oleh firman Tuhan, yaitu dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar, dari iman kekuatan kepada iman kekuatan yang lebih besar. Jika aku mengabaikan doa meskipun hanya sehari saja, aku kehilangan sebagian besar dari api iman. Itulah kalimat yang terpancar dari mulut seorang yang bernama Martin Luther. Bagi tokoh reformasi ini, doa adalah sesuatu yang harus dilakukan setiap hari. Jika jadwal hari itu sibuk, ia bukannya mengurangi jam doanya, ia malah menambah jam doanya. Mengapa? Ia sadar tanpa hikmat dari Tuhan, ia tidak dapat menyelesaikan masalah-masalah yang harus ia selesaikan. Dan justru ia mendapat hikmat dari Tuhan, dari persekutuan, doa pribadinya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, hubungan secara pribadi dengan Tuhan mempunyai dampak vertikal dan horizontal. Yang vertikal tentunya mempengaruhi pengenalan kita akan Tuhan. Cara pandang kita akan diubah. Kita semakin mengerti sifat-sifat dan pribadi Tuhan. Sedangkan yang horizontal, persekutuan kita atau doa pribadi kita akan membawa kita lebih mengenal diri sendiri dan orang lain. Hadirat Tuhan yang kita alami secara pribadi itu akan menyatakan hal-hal yang tidak memperkenankan Tuhan yang tersembunyi dalam hati kita. Membuat kita dapat melihat diri secara objektif, kita pun mampu untuk menerima orang lain apa adanya. Singkat kata, persekutuan pribadi dengan Tuhan membuat seseorang lebih mencintai Tuhan dan lebih mencintai sesama seperti hukum yang terdapat di dalam hukum kekristenan kita. Dampak vertikal dari persekutuan pribadi sudah banyak dibahas, namun dampak horizontalnya kurang banyak diperhatikan orang. Justru kalau kita mempunyai persekutuan pribadi yang benar dengan Tuhan, maka kita akan bebas dari roh menghakimi. Karena Yesus pernah mengatakan dalam Matius 7 ayat 3-5, "Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik,
keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Dari ayat ini Bapak Ibu Saudara, kita dapat menyimpulkan yang pertama, kita sering menganggap diri kita lebih dari orang lain. Yang kedua, kita cenderung ingin mengoreksi orang lain. Yang ketiga, mengoreksi orang lain bukanlah hal yang keliru, tetapi sebelum kita mengoreksi orang lain, kita perlu mengoreksi diri sendiri. Ketiga hal ini sangat mempengaruhi hubungan kita, bahkan bisa menghancurkan hubungan kita dengan sesama. Pertanyaannya, bagaimana kita mengoreksi diri sendiri padahal kita sering tidak melihat kesalahan kita sendiri? Salah satu caranya adalah meluangkan waktu untuk berdoa secara pribadi dengan Tuhan. Karena melalui persekutuan secara pribadi dengan Tuhan, Roh Kudus akan mengungkapkan hal-hal yang tersembunyi yang ada di dalam hati kita. Setelah kita mengetahui dengan jelas kelemahan-kelemahan kita, Roh Kudus akan menuntun kita kepada pertobatan. Dengan cara inilah kita mengeluarkan balok yang ada di mata kita. Jadi, milikilah hubungan yang dekat dengan Tuhan secara pribadi, karena dengan demikian, saudara bisa mengeluarkan balok yang ada di mata saudara. Demikianlah firman Tuhan pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati.